Shalom, salam makan sehat. Nubuat kelahiran Yesus Kristus di era Nabi Musa. Ya. Nah, pada umumnya ketika perayaan Natal ya, nubuat kelahiran Yesus Kristus yang dibacakan biasanya dari kitab Yesaya atau kitab Mazmur, ya. Namun sejatinya seluruh Alkitab adalah tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri loh ya yang mengatakannya dalam Lukas 24 ayat 27. Bunyinya seperti ini. Lalu ia menjelaskan, ia ini Yesus ya, kepada mereka. Nah, mereka ini adalah murid-muridnya. Apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus Kristus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, kitab-kitab Musa kita tahu ya, mulai dari Kejadian, Keluaran, Mamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, kemudian segala kitab-kitab nabi-nabi ya, ada nabi besar, nabi kecil, ada Yesaya, Yeremia, Habakuk, dan lain-lain. Nah, itu semua tentang Yesus Kristus. Semua menceritakan tentang dia, tentang Yesus Kristus. Jadi pada era Musa pun ada nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus. Kita lihat Ulangan 18 ayat 15. Nah, bunyinya seperti ini, saudara. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan ya. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ini adalah tentang kedatangan Yesus Kristus ya, bukan nabi yang lain, bukan orang lain, tentang Yesus Kristus. Pada kalimat terakhir tadi ya, jadi Yesuslah yang harus kamu dengarkan. Nah, kalimat ini diulang lagi dalam perjanjian baru, saudara, dalam peristiwa transfigurasi, ketika Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes ke sebuah gunung yang dicatat di Injil Matius, ada Markus dan Lukas ya. Kita lihat di Markus ya, Markus 9, kita baca yang ayat 4 dan ayat 7 saja ya. Ayat 4 seperti ini bunyinya. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara kepada Yesus. Ayat 7-nya, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia ya. Dengarkanlah dia. Dia ini adalah, yang maksud adalah Tuhan Yesus. Ya, kembali ke Ulangan ya, Ulangan 18 ayat 15. Di situ dibilang seorang nabi seperti aku, ya kan? Tentu yang dimaksud sama seperti aku itu adalah seperti Musa. Kemudian persamaan apa yang dimaksud? Tentu adalah persamaan yang bersifat khusus ya, bukan hal-hal yang bersifat umum. Kalau ada yang mengatakan itu bukan buatan tentang Yesus Kristus karena Musa punya bapak dan ibu, sedangkan Yesus tidak punya bapak, itu bukan hal yang khusus atau unik, saudara. Sebab saya pun punya bapak dan ibu, saudara pun punya bapak dan ibu. Atau Musa menikah sedangkan Yesus tidak. Menikah itu juga hal yang umum, saudara. Saya juga menikah, mungkin saudara yang nonton ini juga menikah. Jadi bukan itu sebenarnya yang dimaksud. Jadi persamaan unik apa yang dimaksud?
Jadi persamaan yang dimaksud adalah persamaan yang luar biasa sebenarnya di antara dua manusia ini yang tidak terdapat pada orang lain. Ya, jadi semasa zaman kanak-kanak, Musa terancam pembunuhan oleh Firaun. Seperti juga Isa pada masa kanak-kanaknya juga terancam untuk dibunuh oleh Herodes. Tidak semua orang yang dilahirkan menghadapi ancaman pembunuhan pada saat yang masih kanak-kanak. Kemudian, sewaktu kelahiran Musa, Firaun sangat marah dan mengarahkan semua budak-budak lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Ini budak-budak ini adalah bangsa Israel ya. Ketika Isa dilahirkan, Herodes juga sangat marah dan mengarahkan agar budak lelaki di bawah umur 2 tahun dibunuh. Nah, di dalam dunia ini hanya 2 pribadi ini saja yang menghadapi pengalaman ancaman pembunuhan ketika masih kanak-kanak. Kemudian semasa zaman kanak-kanaknya, Musa dijaga oleh anak perempuan Firaun. Dan semasa kecil Isa juga dijaga oleh Yusuf, yaitu bapak angkatnya. Tidak semua anak di dunia ini dipelihara oleh orang yang dipilih oleh Allah semasa zaman kanak-kanaknya ketika dia menghadapi ancaman. Nah, semasa zaman kanak-kanak juga Musa tinggal jauh dari rumahnya di Mesir. Ini terjadi sama dengan Isa ya, yang hidup di dalam buangan di Mesir. Tidak semua kanak-kanak semasa kecil hidup jauh dari negerinya seperti di Mesir. Nah, ketika Musa telah menjadi utusan Tuhan, dia menerima kuasa dari Tuhan untuk melakukan mukjizat. Seperti juga Isa yang menerima kuasa sebagai firman yang hidup dan menerima kuasa untuk melakukan mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit dan membangunkan orang yang telah mati. Musa membebaskan kaumnya yang dipaksa untuk terus menjadi budak. Tetapi Isa membebaskan orang-orang dari cengkeraman, dosa, dan maut. Jadi itu saudara. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.